Shalom saudara, mari ikuti ibadah hari Minggu 11 Februari 2024. Pembawa firman yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Trivena Kaasar, Pendeta Hartini F. Mandei MTH. Dalam ibadah ada pengutusan petugas penyelenggara pemilu 2024. Selamat menyaksikan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh menghampiri hadirat Tuhan dalam persekutuan yang beribadah di minggu kedua di bulan Februari di tahun 2024 ini. Kita semua dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan.
mau menyampaikan kepada Tuhan, inilah saya yang sedia untuk dibentuk dan dipakai oleh Tuhan Allah, diutus menjadi sarana keberkatan Tuhan dengan segala yang ditibakan Allah dalam kehidupan ini, dan dari setiap yang dianugerahkan Allah menjadi bagian berkat Allah, kesaksian dalam kehidupan beriman kepada Tuhan Allah, sehingga apapun jabatan kita, dari semua yang dipercayakan kepada kita, dengan banyaknya berkat yang menyertai perjalanan kehidupan kita, kita tetap tunduk sujud di hadapan Tuhan Allah, mengucap syukur karena kita mendapatkannya bukan karena hebat kuat mampunya kita, atau karena ada apa-apanya kita di hadapan Tuhan Allah, tapi karena belas kasih karunia Tuhan Allah yang mengizinkan kita hidup untuk menjadi alat keberkatan, menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, dalam bagian perikop mengenai doa jemaat, dan kita akan merenungkannya dalam sebuah tema, naikkan doa untuk ketentraman bangsa. Kita tahu bahwa Timotius, kehidupan berimannya, kehidupan rohaninya mengenal Tuhan Allah lewat orang tua yang hidup di hadapan Tuhan Allah. Ibu yang mengandung dan melahirkan dia adalah Eunike, bahkan neneknya atau opahnya yaitu Lois. Perempuan-perempuan inilah yang telah membentuk Timotius untuk bukan hanya sekedar mendengar setiap kebenaran firman Tuhan Allah yang disampaikan, tetapi dia dibentuk karakternya agar supaya benar-benar mengenal Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus di kehidupannya. Lewat Rasul Paulus yang menjadikan dia sebagai anak rohaninya, maka ada begitu banyak Injil, kabar selamat, kabar baik, kabar sukacita yang disampaikan kepada Timotius, sehingga dia terus bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan Allah, dan bukan hanya terbiasa melakukan apa yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, tetapi menyampaikan itu, mengajarkan itu kepada banyak orang, agar supaya orang yang percaya Kaisaran Romawi, yaitu Kaisar Nero yang begitu
anjing bukan hanya menjilat apa yang diolesi di badan orang percaya, tetapi anjing-anjing ini memakan daging dari orang-orang percaya yang memang diberikan oleh Kaisar Nero diadu dengan anjing-anjing liar dan anjing-anjing ganas. Dia menghangkami kitabkan bahwa pembakaran di kota Roma oleh karena orang-orang percaya. Padahal memang kejahatan dia. Jangankan orang lain, ibunya, adik tirinya, istri-istrinya dibunuh, disingkirkan, dimusnahkan. Karena memang Kaisar Nero ini dikenal begitu jahat dan teramat jahat. Padahal harus disampaikan berulang-ulang kepada anak-anak itu bagaimana mengasihi Tuhan dan bagaimana mengasihi sesama. Baik engkau duduk, bangun dari tidur, engkau dalam perjalanan, harus diingat-ingatkan. Karena Allah itu esa. Dan satu ucapan syukur kita telah menerima kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengerjakan selamat bagi setiap orang percaya. Sehingga dalam bagian firman Tuhan ini mau mengatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Tapi bukan hanya untuk semua orang, tetapi juga disampaikan untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sebuah kalimat mengatakan, kalau mau bercakap-cakap dengan Tuhan, Allah berdoalah kepada Tuhan. Kerinduan kita, keinginan kita, daftaran kita. Dan ternyata bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi mau diharapkan untuk semua orang. Orang yang kita kenal, yang tidak kita kenal. Apalagi ketika kita dipersiapkan untuk ambil bagian dalam pesta demokrasi pemilihan umum, presiden, wakil presiden, tapi juga DPR RI, DPD, DPRD, kabupaten, kota, dan daerah. Kita dipercayakan untuk memilih siapa yang akan membawa masyarakat Indonesia ini ke arah lebih baik lagi. Dan harus di dalam doa. Karena di dalam doa itulah Allah bekerja memberikan hikmat kepada kita, menuntun kita, bukan hanya melihat, tapi suara hati kita diupayakan agar supaya memilih, bukan karena uang atau apapun itu, tapi karena untuk kebersamaan, kehidupan bersama masyarakat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Agar supaya dengan hati kita memilih dan menetapkan siapa yang selayaknya untuk kita pilih. Karena satu suara sangat membantu untuk Indonesia semakin baik. Baik di hadapan Tuhan Allah, tapi juga dalam kehidupan keberagaman masyarakat yang ada. Tanggung jawab yang sungguh luar biasa dari satu suara. Dan diharapkan orang jangan dulu. Karena tanggung jawab kita juga mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Sebagaimana Kaisar Nero perlu didoakan. Kejahatannya perlu didoakan untuk mendapatkan pemulihan. Demikian juga kita masing-masing harus berdoa
kalau sampai makan juga tetap biasa orang berdoa. Karena kalau dia makanan karena makanan sedap pulang. Mau disampaikan, sedangkan nasi cuma aqua atau gula-gula, orang makan, orang pisang, masuk di dalam tubuh. Beda dari yang masuk dalam tubuh didoakan dengan yang masuk dalam tubuh tidak didoakan. Berbeda. Kita berharap kita menjalani kehidupan ini benar-benar menuntut kehidupan bersama dalam sebuah kesolehan dan dalam sebuah kehormatan. Agar kita bukan hanya dihormati, dihargai, kelihatan soleh dalam segala tugas tanggung jawab kerja pelayanan kita, tapi soleh di hadapan Tuhan, terhormat di hadapan Tuhan Allah. Bagaimana bisa orang bisa menghargai kita dengan apa yang melekat dalam diri kita ini, tapi Tuhan tidak menghormati kita dan Tuhan tidak menghargai kita karena jauh dari kesolehan itu. Orang cuma kasih ke orang lain, cuma bergagah ke orang lain, kasih tunjuk ke orang hidup begini, tapi tidak di hadapan Tuhan Allah. Allah semakin kecewa kalau Allah melihat kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Allah mau kita menempatkan Tuhan Allah di atas segala-galanya. Dan dikatakan itulah yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, semua orang memperoleh pengetahuan, semua orang mendapatkan kebenaran. Saatnya akan dilaksanakan pemutusan petugas penyelenggara pemilu 2024 di Desa Kasar ini. Diharapkan orang harus sehat-sehat, kuat-kuat, karena pengalaman dari berapa 5 tahun yang lalu penyelenggara itu sampai nenek tidur satu malam sampai pagi. Berharap supaya kondisi bagus-bagus dan bekerja dengan penuh tanggung jawab iman. Agar ketika melakukan itu dengan penuh tanggung jawab iman, mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita diundang kepada kita semua untuk berdiri. Boleh para pelayan khusus ada di depan mereka. Kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini para hamba-hambamu yang dipercayakan sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di Desa Kasar, Kabupaten Minahasa Utara, dan di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di Kecamatan Kauditan ini. Mereka bersedia diri untuk hadir menjadi berkat sebagai petugas penyelenggara pemilu Desa Kasar di tahun 2024. Anugerahkanlah hikmat atas mereka, agar mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab iman dan hadir sebagai petugas penyelenggara pemilu di Desa Kasar ini untuk benar-benar menjadi saluran berkatnya Allah dalam pesta demokrasi, secara khusus di Desa Kasar tahun 2024 ini. Sehat-sehatkanlah mereka, kuat-kuatkanlah mereka, bahkan bersama dengan pemerintah Wanua Kasar, diaken,
Bapak Doni Dumais ST selaku hukum tua dan Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Veronica Dumais sekaligus, tapi juga bersama dengan Sekretaris Desa Ibu Grace Moranti Pusutupundo, bahkan Bendahara Ibu Parasol Sigarwaki Tampi, bahkan Ketua Penyelenggara Pemilu 2024 Desa Kasar, Saudari Kekasih Yurika Sigarwaki, bahkan segenap teman-teman yang ada, yang ketika ada begitu banyak yang mengarahkan mereka mendengar dan mereka melakukannya sebagai wujud tanggung jawab untuk memberi diri sebagai petugas penyelenggara pemilu di Desa Kasar di tahun 2024 ini. Dan seluruh masyarakat yang ada turut menopang, turut mendukung semua yang telah dipercayakan sebagai petugas penyelenggara pemilu Desa Kasar di tahun 2024. Segala sesuatunya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bahkan semua yang akan dipersiapkan sebentar, semuanya juga diberkati oleh Tuhan Allah. Dan kami hamba-hamba-Mu turut menopang itu di dalam doa untuk semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Allah. Dan Tuhan juga yang akan memberkati jemaat yang sudah menjadi saksi dalam pemutusan petugas penyelenggara pemilu 2024 di Desa Kasar ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa di dalam ucapan syukur kepada-Mu. Amin. Ya, silakan untuk menghadap jemaah dan silakan untuk memberikan puji-puji. Jangan dengan mulut hanya hatimu, takut
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Misteri PKK Asar menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung menolong kami sehingga akan mengambil saat ini boleh terkumpul Rp759.000. Sekali lagi 759.000 rupiah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Miss Ande. Ada. Selamat hari Minggu. Kita tutup. Silakan penyampaian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Like, subscribe.